Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Konsep yang akan dibahas pada kali ini adalah kesetimbangan benda tegar. Langsung kita lihat pembahasannya. Kesetimbangan yang akan kita pelajari adalah kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis adalah kesetimbangan yang dialami oleh benda yang diam. Tinjauan kesetimbangan statis dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan statis sistem partikel dan kesetimbangan statis benda tegar. Apa beda antara keduanya? Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi, tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat kesetimbangan sistem partikel hanya satu, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F ini bisa kita proyeksikan terhadap sigma Fx atau sigma F di sumbu X dan sigma Fy, yaitu sigma F atau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sedangkan gaya yang bekerja pada benda tegar dapat menyebabkan benda tegar bergerak translasi dan rotasi. Sehingga syarat kesetimbangan statis pada benda tegar ada dua. Yang pertama, resultan gaya harus 0. Nah, ini sama dengan syarat kesetimbangan pada sistem partikel. Resultan gayanya harus 0. Sigma F harus 0. Sigma Fx dan sigma Fy-nya juga harus 0. Yang kedua, resultan torsi harus 0. Karena dia mengalami gerak rotasi, maka ia memiliki torsi. Nah, resultan torsinya harus bernilai 0. Bisa kita tulis sigma tau sama dengan 0. Contoh soal, benda pada gambar di samping mempunyai massa 40 kg dan digantung dalam keadaan diam. Tentukan tegangan-tegangan pada kedua tali penahannya. Nah, di sini ada benda yang bermassa 40 kg digantungkan dengan tali seperti ini, di mana tali ini dikaitkan di suatu atap ya, dikaitkan sehingga dia tertahan di titik ini. Nah, yang ditanyakan tegangan pada kedua tali penahannya, berarti tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Nah, di sini juga bisa kita lihat T1 dia membentuk sudut 37 derajat, sedangkan T2 membentuk sudut 53 derajat. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal seperti tadi, kita harus menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut kita tempatkan pada koordinat kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita gambarkan pada sumbu X, Y, dia akan terlihat seperti ini. Di sini ada T1, kemudian ada T2, dan di bawah sini ada bendanya, ada gaya berat. Nah, T1 tadi dia membentuk 37 derajat terhadap penahan di atasnya. Nah, sudut di sini sama dengan sudut yang di bawah sini. Sudut T1 terhadap sumbu X 37 derajat. Karena sudutnya berseberangan, sifat dari sudut berseberangan itu dia sama besar. Begitu juga yang T2. T2 membentuk sudut 53 derajat terhadap atapnya, penahan di atasnya, maka dia juga membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X di sini. Gitu. Karena sudut di sini sama dengan sudut yang di sini. Nah, kemudian kita uraikan gaya-gaya yang miring pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, gaya-gaya yang miring ini yang masih membentuk sudut terhadap sumbu X, kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, T1 kita uraikan terhadap sumbu X, berarti kita proyeksikan, kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor T1 ini ke arah sumbu X. Maka T1X itu kita dapat ukur dari titik 0 ini ke tempat proyeksinya tadi. Gitu.
Nah, untuk T1Y berarti kita tarik garis putus-putus dari T1 ke sumbu Y, sehingga T1Y-nya dari titik 0 sampai ke tempat proyeksinya. Nah, untuk mencari T1X dan T1Y kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. T1X karena dia berada di samping sudut, maka kita gunakan cos T1 dikali cos 37 derajat. Nilai cos 37 derajat adalah 0,8, sehingga persamaannya menjadi 0,8 T1. Untuk T1Y berada di depan sudut, sehingga kita menggunakan sin 37 derajat. T1 dikali sin 37 derajat sama dengan 0,6 T1. Nah, lakukan hal yang sama dengan T2. T2 pun kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Nah, bedanya T2, ingat dia membentuk sudutnya 53 derajat, maka di sini kita masukkan sudutnya 53 derajat. Setelah kita uraikan, kita terapkan syarat kesetimbangan partikel, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu sigma Fx-nya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada gaya apa aja yang bekerja di sumbu X? Yang pertama ada T2X, kemudian ada T1X. Nah, perlu diingat, gaya-gaya yang mengarah ke arah kanan dan ke atas itu bernilai positif, sedangkan gaya yang mengarah ke kiri dan ke bawah itu bernilai negatif. Makanya di sini di T2X ini bernilai positif dan T1X-nya bernilai negatif karena T1X-nya ke kiri. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. T2X 0,6 T2, kemudian T1X 0,8 T1. Nah, kita pindah ruas. T1X-nya kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia positif nilainya. Seperti ini. Lalu bisa kita peroleh T1 sama dengan 0,6 T2 per 0,8, atau kita sederhanakan dengan mengkali 5 di atas dan di bawah, sehingga kita peroleh 3T2 per 4. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat sigma Fy-nya, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada T1Y, T2Y, dan W gaya beratnya. T1Y dan T2Y arahnya ke atas sehingga dia positif, sedangkan W-nya negatif karena arahnya ke bawah. Kita masukkan nilai-nilainya. Di soal tadi dikatakan massa beban itu 40 kg. Berarti untuk mencari gaya berat tinggal kita kalikan massa dikali gravitasi yang besarnya 10 meter per second kuadrat, sehingga kita peroleh W-nya 400. Lalu bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kita sebut persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 kita peroleh T1-nya, nilai T1. Nah, T1 ini kita masukkan ke sini, sehingga menjadi 0,6 dikali 3T2 per 4 plus 0,8 T2 sama dengan 400. Nah, kita hitung diperoleh 0,45 T2 plus 0,8 T2 sama dengan 400. Nah, ini kita coret aja nih. Ini sama-sama dibagi 2 dapat 0,3. Ini kita bagi 2 dapat 0,3. 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, kemudian tinggal kita hitung 0,3 dikali 3 0,9. 0,9 dibagi 2 0,45 plus 0,8 T2 sama dengan 400. Nah, tinggal kita hitung karena dia sama-sama T2 bisa kita jumlahkan. 0,45 ditambah 0,8 sama dengan 1,25 T2 sama dengan 400, sehingga kita peroleh T2-nya 400 dibagi 1,25 atau hasilnya 320 Newton. Nah, kalau udah dapat T2 320 Newton, maka kita bisa mencari T1 dengan persamaan 1. Tinggal kita masukkan. T1 sama dengan 3T2 per 4. T2-nya 320 Newton, sehingga diperoleh T1-nya sama dengan 240 Newton. Contoh soal selanjutnya. Beban bermassa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B pada sebuah meja datar
bermassa 400 kg yang memiliki panjang 6 meter, seperti gambar di samping. Tentukan gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja. Nah, jadi di sini ada beban yang diletakkan di sebuah meja sepanjang 6 meter, panjang mejanya 6 meter dan berat mejanya 100 kg. Nah, benda ini diletakkan 1,5 meter dari kaki B. Yang ditanyakan gaya yang bekerja pada kaki A. Nah, pertama kali kita harus menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita lihat gambarnya. Pertama ada gaya berat bendanya. Ada gaya berat benda, kemudian ada gaya berat meja. Karena si meja ini punya massa, maka dia punya gaya beratnya. Kemudian ada gaya normal B, kaki B yang arahnya ke atas. Kemudian ada juga gaya normal kaki A yang arahnya ke atas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menentukan porosnya, karena ini kaitannya nanti dengan gerak rotasi meja. Kalau dia nggak seimbang, maka dia akan mengalami gerak rotasi gitu. Nah, makanya kita harus mencari torsi yang bekerja pada sistem ini untuk kita analisis benar gak sigma tau-nya sama dengan 0 gitu. Atau ini udah dianggap diam ya, jadi sistemnya udah dianggap diam, maka pasti sigma tau-nya sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa memperoleh nanti gaya yang bekerja di kaki A ini berapa sih agar sigma tau-nya sama dengan 0 gitu. Nah, karena pembahasannya mengenai torsi, berarti kita harus menentukan porosnya dulu nih. Porosnya yang mana? Porosnya yang B. Kenapa yang B? Karena yang kita mau cari adalah gaya pada benda A, ya kan? Nah, kita juga nggak tahu nih, kita nggak bisa tahu gaya yang bekerja pada kaki B ini tuh berapa, sehingga kalau kita nggak tahu gaya yang bekerja pada misalnya pada kaki B ini, kemudian kita juga nggak ditanyakan gaya yang bekerja pada kaki B ini berapa, maka kita jadikan ia sebagai porosnya gitu. Jadi ketika menyelesaikan soal, tips untuk memilih poros yang pertama adalah pilihlah poros di mana gaya yang bekerja pada tempat itu tidak ditanyakan dan gayanya juga tidak diketahui gitu. Sehingga ketika gayanya tidak diketahui, kita nggak akan memerlukan gaya yang bekerja di sini gitu. Karena ketika kita memilih dia sebagai poros, maka gayanya, berapapun gayanya, maka dia akan menghasilkan torsi sama dengan 0 karena dia bekerja pada porosnya gitu. Jadi ingat ya, di sini kita menjadikan titik B ini, kaki B ini sebagai porosnya. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan sigma tau sama dengan 0, di mana B sebagai porosnya, maka kita tulis sigma tau B di sini. Nah, berarti ada gaya apa aja nih yang menyebabkan torsi? Pertama, ada gaya NA ini. Kemudian ada gaya berat meja, ada gaya berat bendanya. Nah, dari gaya-gaya ini kita cari torsinya. Torsi rumusnya F dikali R. Nah, ini harus masih diingat terus. Torsi sama dengan F dikali R. Nah, maka F di sini, F di titik A adalah gaya normal A. Maka di sini kita tulis NA dikali RA. Jarak titik A ke B gitu, ke porosnya. Kenapa min? Karena ketika gayanya ke atas, maka nanti dia akan menyebabkan meja berputar searah jarum jam. Maka di sini dia min. Nah, kemudian W meja. Torsi pada meja ini kita ambil di pusat massanya. Pusat massanya itu artinya di tengah-tengah meja. Nah, W meja berarti W meja ini M dikali G, massa meja dikali gravitasi. Ini gaya beratnya. Kemudian R-nya mana? R-nya itu dari pusat massa hingga ke poros yang B gitu. Pusat massa meja yang mana sih?
pusat massa meja itu tepat di tengahnya. Jadi karena tadi dia panjangnya 6 meter totalnya, maka pusat massa mejanya itu di tengah alias di jarak 3 meter dari porosnya gitu. Kemudian yang WB tadi jaraknya 1,5 meter dari poros B ya. Di soal sudah dikatakan beban bermassa 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter dari kaki B. Maka nanti RB-nya, jarak benda ke poros B-nya itu 1,5 meter. Nah, arahnya gimana? Karena gaya berat meja dan gaya berat benda arahnya sama-sama ke bawah, maka jika kita cari arah torsinya, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka di sini dia nilainya positif. Tuh. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Oh, ini sama ya, tinggal W-nya kita kali W-nya kita ubah menjadi M dikali G, massa dikali gravitasinya. Nah, ini dimasukkan jarak-jarak yang tadi, gaya normal pada kaki A jaraknya 6 dari titik A ke poros. Kemudian untuk torsi meja, gaya berat meja dikalikan jarak dari pusat massa meja ke poros B, yaitu 3, ditambah torsi benda, yaitu berat benda dikali jarak benda ke porosnya, 200 kali 1,5. Nah, tinggal kita hitung. Berarti bisa kita tulis 3000 plus 300 min NA kali 6-nya kita pindahkan ruas ke kanan sehingga dia berubah positif nih. Ini karena negatif dipindah ruas menjadi positif sehingga diperoleh 6 NA. Atau bisa kita tulis NA sama dengan 3300 dibagi 6. NA sama dengan 550 Newton. Nah, artinya gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja agar tidak bergerak rotasi, yaitu sebesar 550 Newton gitu. Nah, begitu. Agar sistem ini tetap seimbang, maka gaya normalnya itu harus 550 Newton. Sekian pembahasan video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas titik berat. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.